Haleluya. Amin. Silakan Pak John. Oke, praise the Lord. Mari kita siapkan hati kita ya untuk kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Shalom buat semuanya. Sudah hadir di pagi hari ini. Dia Tuhan yang layak kita sembah. Tuhan ingin kita datang untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Oke. Terima kasih Tuhan. Hati yang menyembah Engkau berikan bagi kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Biarlah semua yang bernafas memuji dan menyembah Dia. Firman Tuhan berkata di dalam Sakaria pasal 14 ayat 17. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. No worship, no rain. Milikilah hati yang menyembah, sehingga berkat yang melimpah turun atas kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Biarlah segala yang bernafas dapat memuji-Mu. Mari katakan dengan senang hati. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembah-Mu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami datang sungguh menyembah Yesus dalam kemuliaan.
akan semakin dekat lagi kepadamu. Haleluya. Berikan kami hati yang menyembah. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, oh, ku mau menyembahmu, oh, ku mau menyembahmu. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Amen. Haleluya. Kita nyanyikan pujian berikutnya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Namamu besar Tuhan, sampai selama-lamanya. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Alam semesta
ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Raja segala Raja. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan kepada sahabat kita, kekasih Tuhan, Bapak Ruri Tikoalu dari Jerman akan berdoa terlebih dahulu sebelum firman Tuhan disampaikan. Shalom semuanya, selamat pagi. Mari kita satu dalam doa. Amin. Allah Bapa kami dalam surga, pada pagi yang indah ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu lewat Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Dan urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Kuatkan dia dan Amin. berilah kesehatan baginya, jauhkan dari kejahatan dan penyakit. Biar Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi rema dan berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan melalui pengembala kami ini. Dan kuatkanlah dan biarkanlah Roh Kudus menyertai setiap langkah kehidupan kami dan biarkan hanya rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang disertai oleh Roh Kudus, kami telah berdoa.
Haleluya. Amin. 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 Praise Yes. the Lord. Terima kasih Pak Bro Ritikualu untuk Ya. doanya yang sangat indah. Tuhan berkati Pak Bro dan Bro Betul. Salim. Amin. Amin, Terima Pak kasih John. Pak John. Amin. Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan lihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke. Sebuah tema yang diangkat pagi ini adalah mujizat dalam kesaksian. Apakah benar ada mujizat dalam kesaksian? Jawabannya tentu. Jadi, saudaraku, pada waktu orang bersaksi, disitulah mujizat sudah terjadi. Nah, mari kita lihat nats bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari kitab Yosua 24 ayat yang ke-22 kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Pak Yanto dari Lawang, dipersilakan. Ya. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Amin. Saudara-saudara, ini adalah perkataan Yosua yang terakhir kepada bangsa Israel. Ya, dia berkata, kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kepada bangsa Israel, ya, umat pilihan Allah, umat Tuhan. Kamulah saksi terhadap kamu sendiri. Jadi orang bersaksi itu terhadap dirinya sendiri, ya, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Saudara-saudaraku, mujizat di dalam kesaksian, saudaraku. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Bilang amin. Bagi siapa? Bagi orang percaya yang mau menjadi kesaksian dari perbuatan Tuhan. Nah, kita ini banyak mengalami mujizat, bukan? Pada waktu kita sakit, Tuhan sembuhkan. Pada waktu kita dalam persoalan, Tuhan tolong kita. Pada waktu kita lemah, Tuhan kuatkan. Pada waktu kita dalam persoalan, Tuhan memberikan kita jalan keluar. Saudaraku, dan hal ini kita dapat baca dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12, ya. 13 itu 12. Oke, ada 3 kebenaran tentang mujizat dalam kesaksian akan perbuatan Tuhan. Saudaraku, kita akan lihat 3 kesaksian ini apa saja. Mari yang pertama, saudaraku, mujizat dalam kesaksian yang pertama yaitu orang itu dia perlu menguatkan hatinya, ya. Di saat dia berhadapan dengan situasi yang penuh dilema. Nah, dilemanya ini benar-benar dia harus mengambil keputusan. Kita lihat Yohanes pasal 5 ayat yang ke-10. Ya, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Saudara-saudara, di ayat sebelumnya, ayat 9, di sana Yesus perintahkan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tapi pada waktu mujizat terjadi itu, persis tepat di hari orang Yahudi lagi merayakan yang namanya hari Sabat, saudaraku. Dan saudaraku, hari Sabat itu menurut hukum Taurat Musa, orang tidak boleh melakukan apapun aktivitasnya, ya. Dia hanya datang di bait Allah beribadah dan dia diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Karena hari Sabat itu adalah harinya Tuhan, saudaraku. Dan kalau ada orang yang melanggar hari Sabat, maka konsekuensinya dia akan dihukum, saudaraku, ya. Dia kena sanksinya. Saudara, itulah sebabnya ini satu dilema bagi orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda itu. Dia menanti pertolongan Tuhan, kesembuhan 38 tahun. Kemudian baru dia mendapatkan kesembuhan itu, saudaraku. Saat dia berjumpa dengan Yesus. Saudara, dan pada waktu Yesus perintahkan dia bangun, angkat tilamnya, tempat tidur dia berbaring di situ selama 38 tahun. Lalu kemudian Tuhan suruh dia berjalan. Saudara, waktu dia angkat tempat tidur dia pikul, saudaraku, tilamnya itu. Orang-orang Yahudi berkata demikian, saudaraku. Ya, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilammu. Ini satu dilema. Dia mau turut siapa? Mau turut Yesus atau dia mau menuruti orang Yahudi yang berdasarkan hari Sabat ini, saudaraku. Jadi di sini Bapak Ibu, mujizat dalam kesaksian itu yang pertama bagi orang yang menguatkan hatinya.
Jadi pada saat dia menghadapi dilema seperti ini, dia perlu menguatkan hatinya. Apakah kadang-kadang saudara mengalami hal yang demikian? Satu sisi, engkau ingin beribadah, tapi satu sisi juga engkau dilarang, saudaraku. Ya, ini mana yang harus kita pilih? Saudara, kita lebih memilih mentaati Tuhan, ya saudaraku. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi mujizat dalam kesaksian yang pertama itu bagi orang yang menguatkan hatinya saat dia berhadapan dengan situasi yang penuh dengan dilema, saudaraku. Jadi sama-sama ini dua sisi mana yang harus kita pilih ini, saudaraku. Tapi hari ini saya berdoa supaya Tuhan memberikan kita memilih seperti tadi Yosua katakan pada orang Israel, kamulah saksi bagi dirimu sendiri bahwa hari ini kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu. Jadi saudara kasih Tuhan, itulah yang kita perlu renungkan suatu di pagi hari ini, ya. Itu hal yang pertama. Kita lihat hal yang kedua, saudaraku. Mujizat terjadi dalam kesaksian. Yang kedua bagi siapa? Yang kedua itu bagi orang yang menjawab dengan jujur, ya. Jawab dengan jujur, bukan saudara-saudara mengada-ada. Menjawab dengan jujur yang sebenarnya di hadapan penentangnya. Ini penentangnya ini siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tadi kita lihat Yohanes 5 ayat yang ke-11. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara-saudara terkasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Ini jawaban dari orang lumpuh ini yang sudah mengalami mujizat kesembuhan. Dia menjawab dengan jujur. Jujur yang sebenarnya di hadapan penentangnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kejujuran itulah yang membuat kita mengalami mujizat di dalam hidup ini, saudaraku. Kenapa orang tidak bisa mengalami pertolongan Tuhan, tidak bisa mengalami mujizat? Karena dia tidak jujur, saudaraku. Nah, kejujuran ini penting sekali. Bapak Ibu sekalian, seperti yang dialami oleh orang lumpuh ini. Dan dia beritahu yang sembuhkan aku ini adalah itu Yesus yang menyuruh aku angkat tilam dan suruh aku berjalan. Jadi satu pengakuan yang jujur, saudaraku. Ini yang kedua, kita belajar di sini, saudaraku. Sampai di sini mengerti Bapak Ibu? Yang mengerti lambaikan tangan. Haleluya, mujizat dalam kesaksian. Itu yang kedua bagi orang yang menjawab dengan jujur yang sebenarnya di hadapan penentangnya. Memang dalam hidup ini penentang itu pasti ada, ya. Saudara, bersiaplah saudaraku. Tidak semua orang akan senang dengan dirimu. Ada orang yang senang, tapi ada orang yang tidak senang. Dan ini sudah jadi hukum. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau mengharapkan semua orang untuk mengasihimu, saudaraku, itu tidak akan bisa terjadi, ya. Dan seperti ini yang terjadi pada orang lumpuh ini. Yesus pun demikian, saudaraku. Ada orang yang senang dengan Yesus, tapi ada orang yang nggak senang dengan Yesus, Bapak Ibu. Dan ini harus dijawab dengan jujur, ya, seperti yang terjadi pada orang lumpuh ini. Saudara kasih Tuhan. Jadi dia menjawab selaku kepada penentang-penentangnya itu, menjawab dengan jujur yang sebenarnya. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Langkah iman yang ketiga ini, saudaraku. Mujizat dalam kesaksian itu terjadi bagi siapa? Yang ketiga, bagi orang yang menguasai dirinya saat dia menanggapi pertanyaan yang mendesak dirinya. Ini kadang-kadang bikin jengkel, saudaraku, ya, tapi dia bisa menguasai dirinya. Kita lihat Yohanes 5 ayat yang ke-12. mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Nah, dia semakin disudutkan dengan pertanyaan ini, saudaraku. Jadi mereka mendesak dia, beritahu siapa orangnya itu yang menyembuhkan engkau, yang menyuruh engkau angkat tempat tidur dan berjalan. Saudaraku. Jadi di sini serangga sentuhan, ya. Yang ketiga, tanda dari orang yang mengalami mujizat dalam kesaksian itu, dia perlu menguasai dirinya, saudaraku. Ya, di saat dia menanggapi pertanyaan orang yang mendesak dirinya. Kadang-kadang dia merasa terpojok. Nah, ini bisa membuat jengkel, bisa membuat emosi, bisa membuat marah. Tapi disinilah, saudaraku, mujizat dalam kesaksian itu hanya milik orang-orang yang menguasai dirinya. Katakan amin. Saat dia harus menanggapi pertanyaan yang mendesak dirinya. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami kejadian seperti ini? Memang tidak enak.
Tapi mau tidak mau harus belajar menguasai diri. Saudaraku, Alkitab berkata orang yang menguasai dirinya, itu dia seperti pahlawan yang merebut kota. Tapi sebaliknya orang yang tidak bisa menguasai dirinya, dia seperti tembok yang akan roboh, saudaraku. Dan penguasaan diri ini merupakan buah dari Roh Kudus. Buah Roh Kudus yang ketujuh, saudaraku. Penguasaan diri, saudaraku. Nah, kebanyakan banyak orang gagal di sini karena dia tidak bisa menguasai dirinya, saudaraku. Ya, emosinya yang dipakai dulu, saudaraku, ya, kemarahan yang dipakai dulu, sehingga akhirnya dia kehilangan sesuatu yang baik, ya. Dia mengalami kerugian, saudaraku. Nah, hari ini saya berdoa supaya mujizat dalam kesaksian itu menjadi milik kita semua, ya. Ada 3 langkah iman tadi. Lalu kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama, Bapak Ibu sekalian, India, ya. Semua kita tentu mendambakan hasil yang akan kita capai, saudaraku, ya. Untuk mujizat dalam kesaksian ini. Yang pertama, saudaraku, itu bagi orang percaya yang taat pada firman, dia lebih menuruti kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya orang-orang penentang ini, saudaraku. Mari kita lihat Yohanes 5 ayat 10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Saudara-saudara, kira-kira saudara bisa membayangkan apa yang ada di dalam hati orang yang baru saja disembuhkan Tuhan itu. Kira-kira dia lebih menuruti siapa? Yang menentang dia atau dia menuruti yang menyembuhkan dia? Tentu dia akan menuruti yang menyembuhkan dia, yaitu Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Saudara, Tuhan sudah banyak berbuat baik dalam hidup kita. Karena itu kita mau belajar untuk menuruti akan firman Tuhan, mentaati Tuhan, itu jauh lebih penting daripada kita menuruti manusia, saudaraku. Manusia bisa salah? Bisa. Apakah Tuhan bisa salah? Tuhan tidak pernah salah, saudaraku. Tuhan punya tujuan yang mulia, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita semua. Dan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu kita lebih menuruti Tuhan daripada menuruti manusia, saudaraku, ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, ambil satu keputusan bahwa kita lebih mentaati Tuhan daripada mentaati manusia. Dan suatu kali ketika anak-anak Tuhan, 3 anak muda, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka saat itu dikasih ultimatum, 2 pilihan. Yang pertama, kalau mereka tidak menyembah Tuhan Allah, mereka akan dilepaskan dari hukuman. Hukumannya apa? Mereka dibuang ke dalam dapur api. Tapi kalau mereka masih saja menyembah Tuhan Allahnya, Allah orang Israel, Allah pencipta langit dan bumi, Bapa kita di sorga, yaitu Tuhan Yesus, maka mereka akan dibuang ke dalam dapur api. Tapi kalau mereka tidak menyembah Tuhan Allah, mereka akan dilepaskan dari hukuman itu. Apa yang mereka katakan? Mereka bilang apa? Dengarlah Tuanku Raja, bahwa kami lebih baik menuruti Tuhan Allah kami, lebih baik kami menyembah Tuhan Allah kami daripada kami menyembah patung. Ya, karena pada waktu itu semua orang disuruh menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Siapa yang tidak menyembah patung itu, dia dibuang ke dalam dapur api. Dan 3 anak muda ini punya keberanian yang luar biasa. Mereka memilih untuk menyembah Tuhan Allah. Mereka tidak mau menyembah patung emas itu, saudaraku. Dan konsekuensinya mereka dibuang ke dalam dapur api. Tapi lihat, waktu mereka dibuang ke dalam dapur api, karena mereka lebih menuruti Allah, meskipun ada tantangan, ada resiko, ada konsekuensi, namun Tuhan melindungi mereka dalam dapur api. Haleluya. Daniel juga sama. Temannya Daniel ini dibuang ke gua singa karena dia lebih menuruti menyembah Tuhan Allah daripada dia menyembah patung yang dibuat Nebukadnezar itu. Saudaraku, dan apa yang terjadi? Tuhan lindungi Daniel. Lewat apa? Lewat malaikat Tuhan yang menjaga Daniel di dalam gua singa, sehingga singa tidak sampai ganas kepada Daniel. Singa tidak sampai memakan Daniel. Daniel tidak mati di mulut singa. Kenapa? Ada Tuhan yang melindungi orang-orang yang lebih mentaati Tuhan Allahnya. Katakan amin. Berapa banyak saudara hari ini mau mentaati Tuhan Allahmu? Haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Yosua, di dalam Yosua pasal 24 tadi yang kita baca, kalau kita lihat di ayat-ayat seterusnya, dia bilang apa? Tetapi aku dan seisi rumahku, keluargaku akan beribadah kepada Tuhan Allah. Dia memberikan pilihan kepada orang Israel. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Kepada Allah-Allah yang tidak dikenal oleh orang Israel, Allah-Allah orang Amori, atau kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dan mereka
Soal menjawab Yosua bahwa kami akan beribadah kepada Tuhan Allah. Ya, tadi ayatnya sudah kita baca. Saudara kasih Tuhan, ini luar biasa. Dan kita lihat di sini orang yang punya komitmen yang demikian, berbakti, beribadah hanya kepada Tuhan Allah, mereka orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara lihat kenapa sampai hari ini orang Israel, mereka itu diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada Tuhan Allah dengan setia, saudara-saudara. Sehingga Tuhan memberkati bangsa ini luar biasa. Ya, lihat ekonomi dunia ini mereka yang kuasai, mereka yang pegang. Semua pemerintahan dunia ini mereka yang pegang, saudaraku. Semua produk-produk yang dipakai oleh masyarakat dunia, termasuk media sosial yang kita pakai ini hasil produk mereka, saudaraku. Jadi kalau ada orang yang mencoba mengutuki bangsa Israel, itu bahaya, Bapak Ibu sekalian. Mereka bukan berurusan dengan manusia, mereka berurusan dengan Tuhan. Nah, karena itu saya sangat-sangat tidak begitu antusias ketika saya lihat ada calon presiden untuk 2000 mendatang. Saya lihat kinerja dia bagus, tapi sejak dia mulai tidak mengizinkan itu timnas orang Israel untuk main sepak bola di Indonesia, dari situlah Bapak Ibu sekalian, saya sudah tidak lagi respect kepada dia, saudara. Nah, kita harus menuruti firman Tuhan. Alkitab berkata, siapa yang memberkati bangsa Israel, dia akan diberkati Tuhan. Amin. Tapi sebaliknya, kalau siapa yang mengutuki bangsa Israel, dia akan dikutuki Tuhan. Jadi, kita ini lebih menuruti firman, menuruti akan perkataan Tuhan daripada perkataan manusia. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini memang merupakan permainan politik semua, tapi kita berdoa, saudaraku. Apapun yang terjadi, kita lebih menuruti Tuhan Allah kita. Katakan amin, ya. Ini penting, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Mujizat dalam kesaksian itu terjadi bagi siapa? Bagi orang percaya yang taat pada firman, ya. Dan dia berkata seperti Tuhan katakan kepadanya. Jadi ini adalah perkataan yang jujur. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 11. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi pada waktu Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah, dia langsung dia taat. Walaupun dia ditentang, siapa yang suruh engkau? Siapa orangnya? Nah, dia berkata demikian. Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi dia berkata-kata seperti yang Yesus katakan kepada dia. Jadi inilah hasil dari orang yang mengalami mujizat. Dalam kesaksian, dia akan berkata-kata seperti Yesus berkata-kata. Kalau Yesus Tuhan berkata, engkau sembuh, maka saudara dan saya juga perlu berkata, aku sembuh, saudaraku. Jangan waktu firman berkata, engkau sembuh, engkau bilang, aku sakit. Firman berkata, engkau diberkati, engkau berkata, aku menderita, aku dalam keadaan terpuruk. Jangan, Bapak Ibu sekalian. Kita berkata-kata seperti firman. Ucapkan firman, ucapkan firman. Karena itu ada kuasa di dalamnya. Itu kemenangan kita di situ. Itu masa depan kita. Saudaraku, perkataan-perkataan kita ini menentukan apa yang kita dapatkan. Kalau engkau berkata engkau sembuh, maka engkau sembuh. Engkau berkata engkau sehat, maka engkau sehat. Karena apa yang engkau katakan itulah merupakan doamu di hadapan Tuhan. Dan itu akan terjadi. Saudaraku, ya. Jadi mujizat dalam kesaksian, orang-orang yang mengalami mujizat dalam kesaksian itu mereka selalu memperkatakan firman, memperkatakan imannya, saudaraku. Ya, bukan sebaliknya. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Mujizat dalam kesaksian itu terjadi bagi siapa? Yang ketiga, bagi orang yang taat pada firman, dia tidak menyangkali. Ya, dia tidak menyangkali akan perkataan Tuhan Yesus padanya. Dia tidak memungkiri itu. Dia mengakui, ya. Mari kita lihat dalam Yohanes 5 ayat yang ke-12. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Kira-kira dia jawab apa, Bapak Ibu sekalian? Pasti dia menjawab Yesus, orang Nazaret itu, saudaraku. Jadi dia mengakui, saudaraku. Dia nggak nutup-nutupi. Dia mengakui, saudaraku. Dia tidak menyangkali, dia tidak memungkiri akan, saudaraku, perkataan Yesus kepadanya. Bapak Ibu saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, saya berdoa supaya pada pagi hari ini, engkau yang mengalami mujizat dalam kesaksian ini, Bapak Ibu sekalian,
Engkau tidak menyangkali akan perbuatan Tuhan. Engkau tidak melupakan akan mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepadamu. Nah, kenapa saya di dalam khotbah, Bapak Ibu, saya sering ya mengatakan bahwa Tuhan yang menyembuhkan saya. Karena itu Bapak Ibu, saya tidak bisa memungkiri. Saya tidak bisa melupakan itu, saudaraku. Sampai kapanpun saya akan bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Memang masih banyak kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Banyak sekali. Tapi ini yang paling berkesan dalam hidup saya. Karena apa? Ini saya harus menghadapi antara mati dan hidup, saudaraku. Sampai dokter sudah angkat tangan, hands up, gak ada harapan hidup. Tapi disitulah Tuhan izinkan saya hidup hari ini, anugerah Tuhan. Dan rupanya saya baru mengerti, kenapa Tuhan izinkan saya hidup. Oh, supaya saya bisa melayani orang-orang dalam keadaan yang sama, dalam keadaan kritis, saudaraku. Persoalan nanti, Bapak Ibu sekalian, dia diberi kesempatan hidup, atau dia langsung meninggal. Setelah didoakan, itu urusannya Tuhan. Tapi paling tidak, Bapak Ibu, banyak kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan kami layani, Bapak Ibu, orang-orang dalam keadaan kritis, dan ternyata beberapa yang ditolong Tuhan, ya, yang ada sampai hari ini, satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena itu kita berdoa bahwa mujizat masih ada dalam hidup kita, ya, dan mujizat ini ada di dalam kesaksian-kesaksian kita. Nah, satu ayat ini menarik sekali. Saya suka ayat ini, Bapak Ibu. Mungkin kalau sudah dengar lagu pujian ini, ya, lagu pujian ini diambil dari ayat ini, saudara. Kita akan lihat Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11. Perhatikan ayat ini, silakan dibaca kembali lagi, Pak Yanto. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Luar Ayat biasa 12, karena ini itu mereka ini. Orang-orang yang tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut, orang-orang yang rela berkorban, saudaraku, ya. Perhatikan dalam ayat ini, dan mereka mengalahkan dia. Dia ini siapa, saudaraku? Dia ini adalah roh-roh penyesat, roh jahat, roh iblis. Mereka mengalahkan dia. Mereka mengalahkan dengan apa? Oleh darah anak domba, darah Yesus, ya, itu nomor satu. Jadi iblis dikalahkan dengan darah Yesus. Yang kedua, iblis dikalahkan juga dan oleh perkataan kesaksian mereka. Maka kesaksian itu penting, saku. Mujizat ada di dalam kesaksian. Jadi pada waktu engkau bersaksi, aku sehat, aku sembuh, aku kuat, aku menang. Jadilah seperti itu. Engkau terima kemenangan, saudaraku. Alasannya karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut, saudaraku. Ya, ini luar biasa orang-orang yang berani mengobarkan semangat kesaksian, saudaraku. Sehingga mereka orang-orang yang layak terima mujizat. Ya, Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita sehingga kita lebih cinta Tuhan di atas segala-galanya. Kita akan berdoa bersama-sama dan kepada sahabat kita, Ibu Rosalin dari Jerman akan berdoa untuk firman Tuhan pagi ini. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, shalom. Terima kasih Pak John. Allah Bapa kami yang di surga. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa, yang menambah kekuatan iman kami lebih percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Berkati juga Pastor John Sarbunan dan keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan dan yang susah dihiburkan dan yang lemah dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan memberkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Amin. Terima kasih Pak John. Praise the Lord.
Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan yang memimpin ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dengan firman-Nya, memberi kami kekuatan, memberi kami lebih dekat, lebih setia lagi untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selanjutnya doa prophetik akan disampaikan oleh Ibu Jaju Kaswadi dari Surabaya. Silakan, Kaswadi. Maaf. Ya, Bu Joyce, enggak apa-apa. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Ya, shalom semuanya. Jaju. Ya. Saya akan menaikkan doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara dan doa prophetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama naikkan doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jaju Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jaju. Ya, makasih Pak John sama-sama. Ya, terima kasih Ibu Jaju Kaswadi dari Surabaya yang telah menyampaikan doa prophetik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bu Joy sama-sama. Juga terima kasih Ibu Bapak Glory yang telah membawa doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Rosalin juga mendoakan penaduan firman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam seksi pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hokubun
Jayapura, Papua. Silakan Ibu Weli. Ibu Weli mungkin masalah signal, jadi hilang. Oh ya, ya. Kalau gitu saya mewakili Ibu Weli. Pengumuman hilang, Pak John. Ya. Halo Bu Joyce, bisa kelihatan? Hilang Pak John. Oh. Kurang besar Pak John, kurang besar, kecil. Sudah. Oh, sudah. Iya, tapi kecil Pak John. Masalah signal di sana. Oke. Saya kembalikan ke posisi semula ya. Ini ya. Ya. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi, penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening info Gereja CLCC 0813069299 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 WIB. Naik Pak. Mari bergabung dalam ibadah pagi Gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat. Datanglah dengan iman, pulang membawa mujizat. Amin. Info penting spesial happy birthday bulan Mei 2023. Bapak John Sarbuna MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul HUT? Harap hubungi Ibu Sinta Nini Sulistiwati di 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Tuhan memberkati Bu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John. Selanjutnya saya kembalikan sepenuhnya kepada Bapak Yanto sebagai koordinator ibadah pagi ini. Silakan Pak Yanto. Ya, terima kasih kepada Ibu Joyce ya.
luar biasa. Terima kasih yang telah memimpin ibadah sebagai host. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Ibu Jadu Kuswandi, ya ada N-nya ya. Kuswandi. Kuswandi. Ya, memang lidahnya memang kulino bahasa Belanda ya, jadi ini angel. Ya, terima kasih kepada Ibu Jaju, Tuhan berkati. Dan puji Tuhan, Bu Weli nggak bisa diganti oleh Bu Joyce. Terima kasih. Dan kepada Bapak Bru, ya ada R-nya. Memang kilat bahasa Belanda itu nggak iso R ya. Terima kasih kepada Bapak Bruri, ya Tikowalu, nah ya Tikowalu, ya. Kepada Bu Rosali juga terima kasih, Bu Indriani terima kasih, ya. Tak lupa juga kepada Bapak Pendeta kita juga. Terima kasih banyak atas firman-Nya, bahwa kita telah disaksikan, ya, iman kita telah diberikan kekuatan, sehingga kita dapat makanan rohani di pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Joyce Putirai. Silakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Pak Yanto untuk ucapan buat kita semua. Kiranya Pak Yanto beserta keluarga selalu diberkati kekuatan dan kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, saya akan memuji Tuhan dengan lagu ini. Waktu itu saya ibadah di rumahnya Bapak Pendeta John. Kalau enggak salah, Ibu sama Bapak Rosalin mengikut ibadah, duduk di depan, saya langsung didoakan Pak John, saya jatuh, saya terguling-guling. Saya ingat ini lagunya, selalu saya tulis ini. Ya, saya akan menyanyikan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Amin. Urapanmu mengubah hidupku. Memang saya merasakan waktu itu saya didoakan dengan Bapak Pendeta John dengan minyak urapan. Saya terguling-guling. Memang saya juga jarang ya mengikut ibadah seperti yang ada di rumah Bapak Pendeta John. Saya rasakan memang Tuhan betul-betul menjamah saya. Saya lebih dekat, lebih setia sampai sekarang ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami serahkan ke Bapak Pendeta John Sarbunan.
Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita pagi ini, kita akan lihat dulu ini untuk bisa meneguhkan ya bahwa benar-benar kuasa Tuhan masih terjadi bagi setiap kita yang percaya. Amin ya. Oke, Ibu Indriani nanti doakan ada satu pasangan yang bulan depan mereka datang dari Taiwan, mereka akan menikah di gereja CLCC supaya Tuhan tolong ya mereka bisa diberkati di gereja CLCC Kediri. Memang saya pada waktu pandemi itu terjadi, mereka menikah secara online dan mereka bilang saya nanti mereka akan datang ke Indonesia, mereka menikah secara tatap muka. Jadi karena memang pandemi lagi merebak-rebaknya, jadi kita tidak bisa ibadah tatap muka ya saudaraku. Kita di rumah saja, nggak bisa kemana-mana. Sehingga akhirnya kita masuk lewat ibadah Zoom ini saudaraku. Ya. Nah ini adalah tayangan untuk yang Bu Joyce cerita tadi, ini kita doakan supaya pengurapan Tuhan lebih besar lagi. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, fall on me now. Ini acara retreat Need your beberapa tahun yang lalu. anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're Ini di captivating Kediri, my di tahun soul. lalu, beberapa tahun lalu. Every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer. Ya, Tuhan itu ada sedikit untuk dokumentasi ya acara kita waktu ibadah tatap muka. Baik, Bu Indriani, silakan berdoa untuk pasangan yang akan menikah di gereja CLCC bulan depan, supaya Tuhan Siapa menolong. Pak namanya, Mbak? Ya, Namanya siapa, Pak? namanya Ibu Ane, tapi suaminya itu orang Taiwan. Saya nggak hafal namanya, nama Mandarin sih. Ya, silakan Ibu Ane dan suaminya. Ya, terima kasih. Shalom, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, ini kami bersyukur Tuhan, sudah mendengarkan firman-Mu, sudah memuji Engkau, sudah menyembah Engkau. Sudah saatnya kami ingin mendoakan buat Ibu Ane bersama suaminya, Ya, Yesus. akan menerima pemberkatan nikah oleh Bapak Tuhan. Buat Ibu Ane, beri bersama suaminya, beri kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, harapan hanya padamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan mengalami pemberkatan nikah bersama dengan Engkau, dan Engkau hadir Tuhan. Engkau turun Tuhan, akan memberkati Tuhan. Mbak Ane bersama suaminya Tuhan, beri kesehatan, beri kehidupan apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati juga Bapak John Tuhan.
yang memberkati mereka Tuhan. Melalui Engkau Tuhan, kami percaya berkat-Mu akan mengalir Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu hadir Tuhan lewat pernikahan besok bulan depan Tuhan. Melalui hamba-Mu Bapak John Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong Bapak John di kesehatan apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Berkati semua yang hadir saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan semua akan menerima kuasa-Mu, mujizat-Mu. Dan kami percaya mujizat-Mu masih ada saat ini Tuhan. Haleluya. Amin. Maaf Pak John, ini agak batuk saya. Suara saya serak ya. Pak Cornelius sudah pulang kemarin siang Pak John. Oh ya. Oke. Terima kasih infonya. Terima kasih Bu Indriani sudah bisa melayani ya. Untuk memberi tempat bagi seorang hamba Tuhan di rumah Ibu itu berkatnya besar sekali. Ya Ibu, percaya, saya yakin Tuhan akan memberkati kehidupan Ibu Indriani bersama dengan semua anak mantu cucu. Mari Bapak Ibu sekalian kita satu dalam doa. Haleluya. Ibu Indriani, Tuhan mengasihi engkau lebih dari siapapun, lebih dari apapun. Lebih dari orang-orang di sekelilingmu, bahkan orang-orang terdekatmu. Jangan susah, jangan takut. Tetap percaya, lakukan apa yang Tuhan mau engkau lakukan. Dan lihat Tuhan akan bukakan banyak pintu-pintu mujizat, pintu berkat dicurahkan atas kehidupanmu. Berkat Ibu Indriani bersama dengan semua anak-anaknya, mantu dan cucunya. Kami doakan untuk pernikahan Feli tahun depan juga. Tuhan tolong, semua akan diatur Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Berdoa juga untuk Pak Yanto bersama dengan keluarga di Lawang yang telah mengkoordinir ibadah pagi ini. Memberkati bersama Bu Yani, anak mantu cucu. Untuk anak Juna, mendoakan dalam nama Yesus. Engkau menjadi anak yang cerdas, pintar, brilian, punya masa depan penuh harapan, tidak akan sakit lagi, tidak akan dikuasai dengan segala kelemahan, bahkan terganggu apapun dalam tubuhmu sehat kami katakan saat ini juga. Dalam nama Yesus, Pak Yanto juga kami katakan jantungnya sehat dalam nama Yesus. Kau bisa melayani Tuhan beberapa waktu ke depan ini. Tuhan berkati juga ya Tuhan Ibu Joyce Putirai yang telah memimpin sebagai host pagi ini. Jangan takut Ibu, jangan susah, tetap percaya, mujizat, pertolongan dan kemenangan telah Tuhan sediakan bagimu. Hal-hal yang tidak mungkin dan hal-hal yang ajaib akan terjadi bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi engkau yang percaya, tetap perkatakan firman. Karena firman itu kuasa Tuhan ada dalam mulutmu. Itu akan mempengaruhi semua sendi-sendi kehidupanmu. Mempengaruhi cara berpikirmu, cara engkau bertindak, dan cara apa yang engkau rasakan. Dalam nama Yesus. Tuhan sedang menjamah engkau hari ini, Tuhan sedang memulihkan engkau hari ini, dan Tuhan sedang menyembuhkan engkau pagi ini. Dan Tuhan sedang memberkati engkau dalam nama Yesus. Untuk Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Kau melewati setiap persoalan satu persatu, dan engkau akan tampil sebagai seorang pemenang. Dan engkau akan lihat segala persoalan pergumulanmu satu persatu akan terlampaui, akan terselesaikan dengan baik. Di dalam nama Yesus, Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan, semua yang kau perlukan Tuhan sudah sediakan. Tetap kuatkan hatimu. Terus giat dalam pekerjaan Tuhan, karena kau tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Untuk Pak Brure dan Ibu Rosalini yang ada di Jerman, dalam nama Yesus, mata dan hati Tuhan tertuju atasmu. Tuhan melihat betapa pedihnya hatimu, betapa engkau sedang bergumul, engkau sedang berjuang dalam hidup ini. Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Aku ada bersama denganmu dalam suka dan duka, dalam segala kehidupan. Ada waktu engkau susah, tapi ada waktu engkau senang. Ada waktu engkau lemah, tapi ada waktu engkau kuat. Ada waktu engkau sakit, tapi ada waktu di mana Tuhan menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, ada waktu engkau dirugikan orang, tapi ada waktunya engkau beroleh keberuntungan dalam hidup ini. Sebab Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu engkau menangis, tapi ada waktu engkau tertawa.
dalam nama Yesus. Tetap percaya. Tuhan punya cara untuk memberi engkau pertolongan. Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan engkau. Tuhan punya kasih-Nya untuk memberi engkau jawaban demi jawaban dalam hidup ini. Tetap ada di dalam jalan Tuhan. Tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Tuhan berkata bahwa Dia akan memberkati engkau. Memberkati sampai masa tua dan putih rambutmu. Dia menggendong engkau. Dia menjaga engkau seperti biji matanya sendiri. Dimanapun, kemanapun, kapanpun engkau melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan selalu ada bersamamu. Engkau akan bisa melewati satu persatu persoalan itu dengan baik. Bahkan engkau akan lihat segala kekuatan musuh tunduk di hadapanmu, karena di dalam dirimu ada kuasa Tuhan. Roh yang Tuhan anugerahkan bagimu, roh yang tak terbatas, roh yang luar biasa, mampu membawa engkau keluar, menerobos setiap tembok-tembok persoalan, setiap pintu-pintu yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Jalan-jalan yang buntu terbuka. Kami doakan juga ya Tuhan untuk cucunya Elia, yang juga Tuhan bertanding, kami percaya, oh Tuhan dia sudah menang bersama dengan tim kesebelasannya. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak mantu cucunya, berdoa untuk putrinya, Ibu Sandra, jamah pulihkan, jamah sehatkan dia, jamah kuatkan dia, jamah Tuhan, biarlah dia mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih untuk rencana juga untuk Tuhan Yesus bulan Juli, untuk Tuhan bertemu dokter, kami berkata tidak ada yang meragukan, tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang menakutkan. Semua baik, semua lancar. Tuhan pakai tangan dokter untuk menolong Ibu Rosalin untuk Tuhan proses operasi kakinya dalam nama Yesus. Terima kasih dan rencana untuk keberangkatan ke Indonesia bersama Pak Bruri. Tuhan kami percaya Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan jalannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Tuhan berkati juga kebaktian nanti malam yang akan dikoordinir oleh Ibu Indriani dan tim yang akan melayani bersamanya. Tuhan memberkati rekan-rekan yang akan melayani. Memberkati kebaktian nanti malam, juga kebaktian besok pagi dan seterusnya. Berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Biarlah anak-anakmu yang terus mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, yang terus mendengarkan firman Tuhan, yang belajar firman dengan baik. Biarlah iman mereka bertumbuh makin baik, makin kuat, makin sempurna, sampai kau datang dapati mereka tetap setia dan kau beri mereka hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan, turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurahlah dan dicurahkan untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan berkati semuanya. Halo Juna. Terima kasih Pak John. Tuhan Yesus Memberkati Pak memberkati. Yanto. Terima kasih Bu Salim, Pak Bruri, Bu Joyce. Terima kasih Pak Yanto. Joyce, Berkati Bu Indriani. Sinta, Johan, Terima James, kasih Cindy. Bu Tuhan Yayu, berkati Pak semuanya Luri. ya. Bu Sinta, Terima ya. kasih Bu Jaju. Halo Terima Junar. kasih Bu Weli. Selamat Terima pagi Junar. kasih Pak Bluri. semuanya. Terima kasih Bu Indri. Yanto. Juna Terima ke sekolah kasih hari ini ya. semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus Ya, memberkati memberkati kita Juna. semua. Salam buat Amin. ayah dan ibumu ya. Ya, Tujuh, Ya nih Pak Yanto. ya, Angkat juga ya. ya, terima kasih. Ya. Ya. Puji Tuhan. God Oke. bless you. Bye-bye. bye God bless you bye. all. God bless you. Bye. Bu Salam buat Sinta. semua di rumah. Ya. Ya. Ya.